Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Miss Amel dalam pelajaran Sales and Promotion. Kali ini saya akan membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning. Harap dipahami dan terus belajar dan tetap semangat. Oke anak-anakku sekalian, di depan layar HP kalian atau screen kalian, kita akan membahas apa itu yang disebut dengan segmenting. Segmenting merupakan pembagian atau pengelompokan kondisi pasar yang heterogen menjadi homogen dengan berbagai karakteristiknya. Atau kita seringkali mendengar segmentasi itu adalah proses membagi pasar keseluruhan suatu produk atau jasa ke dalam beberapa segmen yang memiliki kesamaan dalam hal minat. Bukan hal minat saja, tapi daya beli, geografi, perilaku, pembelian, maupun gaya hidup. Dengan melakukan segmentasi pasar. Dengan melakukan segmentasi pasar, pemasaran akan lebih terarah dan efektif sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Sehingga dengan melakukannya segmenting ini, kita tidak salah sasaran agar lebih terarah dan efektif. Oke, dengan segmentasi kita mempunyai tingkat untuk mengelompokkan di mana sasaran kita. Nah, pertama di sini ada pemasaran segmen, kelompok besar calon pembeli potensial dalam suatu pasar yang memiliki karakteristik yang homogen. Yang kedua adalah pemasaran relung, kelompok pembeli potensial yang lebih sempit dibandingkan dengan segmen dengan karakteristik yang lebih spesifik atau khusus. Oke, yang ketiga adalah pemasaran lokal, pemasaran yang dilakukan untuk satu wilayah geografis atau demografis tertentu, membidik pembeli lokal. Dan yang terakhir adalah pemasaran individual, pemasaran segmen tunggal sebagai pemasaran sesuai pesanan atau pemasaran satu lawan satu. Oke, selanjutnya kita punya dasar segmentasi pasar konsumen. Apa itu dasar segmentasi pasar konsumen? Yang artinya di mana kita mempunyai faktor-faktor segmentasi untuk melihat secara geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, apa itu faktor segmentasi berdasarkan geografis? Artinya adalah kita menepat kepada sasaran kita itu menurut wilayahnya dan kepadatan penduduknya, iklim pun bisa. Maksudnya di sini adalah ketika kita punya usaha jaket, misalkan mantel, kita tentu jual ke daerah atau negara yang memang dingin. Dan selanjutnya adalah segmentasi menurut demografis. Itu maksudnya adalah ketika kita mempunyai usaha minuman atau kita sebut dengan Coca-Cola, kita menjualnya berdasarkan faktor usia. Karena Coca-Cola adalah minuman yang memang bersoda untuk diminumi atau disukai oleh kalangan remaja. Atau kita punya bisnis lain, misalkan kita punya produk yang mereknya adalah mahal. Nah, ketika kita bisa menjualnya, itu tentunya kita akan menjualnya ke dalam usia-usia yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, atau mungkin saja yang mempunyai penghasilan yang sangat tinggi. Nah, untuk faktor psikografis, ini gaya hidup dan kepribadian. Ini maksudnya adalah mempunyai gaya hidup yang mewah. Seperti misalkan memiliki tas-tas yang branded, sepatu-sepatu yang mahal, dan olahraga yang untuk menengah ke atas, seperti itu. Nah, kalau terakhir adalah perilaku. Misalkan di mana negara Cina, mereka masyarakatnya suka sekali dengan memakan sup, sehingga perusahaan yang membuat makanan sup terus konsisten menjual si produknya tersebut ke negara Cina karena mayoritas orang Cina suka sekali dengan makanan sup. Nah, kita masuk ke dalam apa itu disebut dengan targeting. Targeting adalah evaluasi beragam segmen untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target marketnya. Sehingga serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristiknya pasar sasaran yang hendak akan dituju. Misal kita punya bisnis usaha makanan pedas. Nah, otomatis kita harus tahu dong manakah masyarakat yang memang mayoritasnya suka makanan pedas. Dan kita harus tahu konsumen-konsumen yang memang suka dengan makanan pedas. Sehingga kita tidak salah untuk mentargetkan usaha bisnis kita.
Nah, dengan pengertian targeting, kita harus adanya menetapkan target pasar di mana kita harus memperhatikan faktornya, ya seperti daya tarik segmennya dan tujuan serta sumber daya perusahaannya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk target pasarnya kita macam-macam ya, beda-beda. Ada yang misalkan harus selektif, yaitu misalkan perusahaan memilih sejumlah segmennya yang berpotensi sebagai penghasil uang. Misalkan barang antik untuk kolektor seperti itu, atau juga cakupan seluruh pasar yang dimana perusahaan besar berusaha untuk melayani seluruh kelompok pelanggannya dengan menyediakan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Dengan contohnya, kita sebagai konsumen ingin membeli barang yang kita sukai itu ada di toko besar, ada di toko kecil, jadi ada semua. Selanjutnya adalah pengertian positioning. Ini maksudnya adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen bisa membedakan dengan produk pesaingnya. Dengan cara apa? Dengan cara upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang memang bersifat khas, serta competitive advantage. Maksudnya adalah ketika kita punya produk, kita harus mempunyai lebih unggul dengan produk lainnya. Dengan adanya competitive advantage ini maksudnya adalah brand image-nya atau manfaat lainnya, produk dan jasanya itu bisa dipersepsikan oleh konsumen itu lebih superior dibandingkan dengan produk pesaingnya. Itu sih kenapa kita harus melakukan positioning. Nah, ini dia nomor 1, mempermudah proses pemahaman konsumen dengan berbagai informasi. Ya, contohnya kalau kita punya produk, si konsumen itu sudah memahami dan sudah tahu bahwa informasi yang mereka dapat tentang produk kita itu sudah memang mendapatkan informasi yang lebih baik. Sehingga tidak salah untuk mendapatkan informasi tentang produk yang kita jual. Makanya untuk melakukan positioning ini adalah dasar mengembangkan penyampaian pesan komersial dalam suatu promosi ya, sehingga melakukannya sangat bagus. Maka dari itu, dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus memilih atau melihat 2 faktor, daya tarik pasar secara keseluruhan serta tujuan dan resource perusahaan. Makanya segmentasi ini ada peran penting ya. Alasannya adalah pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber dayanya. Lalu segmentasi ini adalah merupakan dasar untuk menentukan komponen strateginya. Dan ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci yang memang mengalahkan pesaingnya dengan memandang pasar dari sudut yang unik dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Ada 3 tahap nih yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar, yaitu survey stage, analysis stage, dan profiling stage. Apa itu ketiga tersebut? Nah, ketiga tersebut adalah pengertiannya melalui si perusahaan ini fokus terhadap group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen. Nah, tujuannya adalah memiliki atau memperoleh keterangan yang mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumennya. Lalu setelah kita sudah melakukan survey stage dengan menggunakan kuesioner, tahap selanjutnya adalah analisis stage, di mana si tahap analisis ini adalah mendapatkan informasi yang telah diperoleh melalui survei tersebut, yang dimana si perusahaan tersebut mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan dan memiliki perbedaan karakteristiknya. Dan setelah itu sudah melakukan survei dan menganalisis si konsumen tersebut, terakhir kita dapat mengidentifikasi si perbedaan masing-masing konsumen berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi, dan manfaat atau value yang diharapkan terhadap konsumennya. Nah, di sini saya kasih contoh analisis segmenting, targeting, dan positioning itu pada motor-matic Yamaha Mio. Nah, kalian bisa lihat di slide berikutnya.
Dalam segmenting produk motornya Yamaha Mio ini, penggunanya adalah wanita muda. Kemudian segmentasinya pun meluas tidak hanya pada konsumen wanita, tetapi juga konsumen pria. Nah, untuk targetingnya, si produk motor Matic Yamaha Mio ini ditargetkan untuk kalangan wanita dan pria yang menyukai jenis motor yang menggunakan teknologi Matic, yang mengutamakan kenyamanan berkendara karena tanpa menggunakan gigi transmisi. Positioning produk motor pada Matic Yamaha ini sebagai pionir motor Matic di Indonesia. Selain itu, adanya beberapa inovasi terhadap teknologi Matic seperti desain yang sporty dan kinerja mesin yang lebih bertenaga. Anak-anakku sekalian, saya tadi sudah membahas apa itu segmenting, targeting, dan positioning. Berikut juga contohnya, sehingga kalian memahami. Nah, untuk kalian yang sudah mempunyai usaha atau bisnisnya, jangan lupa selalu mempelajari analisis marketnya, oke? Jangan lupa selalu bertanya jika tidak paham dan selalu menambah wawasan kalian. Oke, sampai jumpa di pelajaran saya berikutnya.